Mazmur 7 ayat 17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Shalom warga kerajaan, puji Tuhan kita berada di minggu kedua bulan September 2021. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di Rock Surabaya, kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus agar bisa mengikuti dengan baik. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Senior Pastor Rock International Ministry Brisbane and Perth, Australia, Pastor Hani Yasaputra. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Rock Surabaya kembali melayani jemaat dalam ibadah onsite di setiap satelit dengan jadwal sebagai berikut. Kami mengundang para jemaat untuk kembali bersama-sama hadir dalam ibadah onsite di satelit masing-masing. Mulai September 2021, acara Posko Doa akan berubah nama menjadi Kubu Doa. Acaranya akan diadakan mulai hari Senin sampai Jumat pukul 11. Bagi jemaat yang ingin hadir, dapat bergabung langsung di gereja atau via Zoom. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Kami mengundang para wanita untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah online MWM Sekota bersama Pastor Sandy Sujak pada tanggal 17 September Jumat ini pukul 18.30 via Zoom. Bagi jemaat yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala berikut. Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock. To be representative of Christ's kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan, yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Saya lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah. Saya ketawa lihat dia. Kenapa?
I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan, itu generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team, seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata. Ya, di ujung sebelah sana saya lihat dia adalah gembala daripada kota Yangmei, Rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM, tapi Rain Taiwan. Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya, CEO di sebuah perusahaan atau manajer, find your Timotheus. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotheus Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini, ya. Termasuk spirit mereka, ya. Firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin. Demikian suara gembala untuk minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Ibadah akan segera dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu selama seminggu ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena Tuhan, kami ingin memfokuskan hati dan pikiran kami pada hari ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Mari bersama kita bawa pujian syukur kita hadirin. Kau satu-satunya Allah kami Tuhan. Oh, come on. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang
membawa syukur hati ini Tuhan di hadapan Tuhan. Yes. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Kau yang sentuh hati setiap kami Tuhan. Ajar kami tetap memberi. Ajar kami tetap mempersembahkan terbaik di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah ini tidak membatasi roh. Setiap anak-anak-Mu Bapa, sentuh hati setiap anak-anak-Mu. Kami butuh jamahan Tuhan. Memulihkan hati ini. Memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami butuh Yesus dalam hidup kami. Kau sentuh hati. Kirana basyikina. Kiramayana labayana labasi. Jesus. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan dengan sungguh, Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku jadi yang baru di hadapan Tuhan. Jadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Emas yang murni. Kau proses hidup ini bencana kami. Amin. Bencana hati. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bangkitkan imanmu dengan sungguh. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes. Kau bentuk setiap kami emas yang murni. Bentuk hati ini, bentuk setiap kami Tuhan. Jesus, Jesus. Datang dengan cinta-Mu terbaik di hadapan Tuhan. Cinta yang sungguh di hadapan Tuhan. Ya, naikkan mazmur-Mu. Glory, glory.
Nikmati, Dia belai setiap luka. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Yes, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Yes, take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, oh, Jesus, 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 I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Yes, Jesus, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper with you. Oh, I want more, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, yes, closer to your heart. Yes, Lord, Jesus, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper love with you. Oh, we want more love, Jesus. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Yes. Kalau kami semakin hari semakin mencintai Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah diberkati Tuhan, kami siapkan telinga kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Shalom keluarga Rock Surabaya, apa kabar? Saya berharap bahwa kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya tetap memelihara Anda sampai hari ini. Walaupun pandemi terus berlangsung, tetapi saya percaya hadirat Allah juga kuat di antara Anda, bahkan di dalam rumah tangga Anda. Dipenuhi oleh kasih karunia dan dilindungi oleh karena kebaikan Tuhan. Hari ini saya mendapatkan tugas dari Pastor Daniel Yanuar untuk membawakan salah satu topik, yaitu untuk bulan September ini mengenai fruitfulness. Dan saya akan ambil dari kitab Injil Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-8, yang saya akan beri judul yaitu Glorious Fruit, ya, buah yang memuliakan. Nah, Yohanes 15 ayat 8 berkata demikian, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam terjemahan The Passion Translation berkata demikian, when you leaves bear abundant fruit, you demonstrate that you are my mature disciples who glorify my Father. Wow, ya, Tuhan sedang mencari murid-muridnya yang dewasa. Hanya orang dewasa saja yang mengerti rencana Tuhan, yang mengetahui tangan Tuhan, yang mengetahui isi hati Tuhan, yang akan memuliakan nama Tuhan juga. Nah, saya akan kembali kepada Alkitab saudara di kitab Kejadian. Ya, bicara tentang fruitfulness, saya ingin ambil saja fruitfulness in the creation yang terdapat di dalam kitab Kejadian. Yang pertama adalah Kejadian 1 ayat yang ke-11. Kejadian 1 ayat yang 11 itu berbunyi demikian. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat yang kedua dikatakan Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, berkat Tuhan itu sebenarnya ada di atas muka bumi. Pada waktu Adam dan Hawa belum memberontak, belum tidak taat ya, kepada perintah Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kehidupan manusia pun diberkati. Ya, mereka akan pasti punya anak. Kemudian juga dikatakan bahwa bertambah banyak bumi ini dengan keluarga kerajaan. Kemudian mereka berkuasa juga atas ikan-ikan yang di air, ya, burung-burung yang di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Sebenarnya binatang-binatang itu pun diberkati. Ya, friend, istilahnya menjadi teman bagi manusia itu sendiri. Nah, kedua kenyataan di bumi ini adalah sebelum dosa masuk ke dalam sejarah manusia. Kejadian 1 ayat 11 mengatakan bahwa tanah itu sangat diberkati, sangat produktif, memberikan hasil yang maksimum. Itu penting untuk kita ketahui bahwa kutuk yang diberikan kepada tanah yang dikatakan kepada manusia, yaitu manusia Adam, kamu akan bekerja susah payah untuk menghasilkan tanah. Ya, kadang-kadang kita tahu persis bahwa hasil daripada tanah itu adalah semak duri semata-mata. Nah, saya yakin percaya dua ayat saja yang saya akan gunakan, ayat 11 dan ayat 28 ini. Saudara akan mendapatkan satu gambaran penuh bahwa di Taman Eden sebelum dosa masuk dalam sejarah manusia, bahwa berkat Allah itu yang diberikan melalui tangan Sang Pencipta itu. Kejadian 1 dan 2, semua kisah yang ada di dalam Alkitab saudara, itu menceritakan apapun yang diciptakan oleh Allah selalu mengandung berkat dan juga berfungsi. Dan yang ketiga, memiliki tujuan Allah sendiri. Jadi berkat, fungsi, dan tujuan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita semuanya sebagai ciptaan. Nah, Kejadian 3 itu menceritakan bahwa oleh ketidaktaatan dan pemberontakan manusia pertama, kuasa daripada kutuk, atau begini, kutuk mulai
aktif di atas muka bumi ini. Oleh karena pemberontakan Adam dan Hawa, mati itu mulai aktif di atas muka bumi. Nah, kutuk membuat kehidupan di bumi itu menjadi sulit semuanya. Benar, saudara. Kutuk itulah yang membuat kehidupan di bumi menjadi sulit dan jauh dari berkat. Misalnya tanah terkutuk. Susah payah engkau mengusahakannya untuk memberikan ataupun memproduksi buah itu. Tetapi berbahagialah Anda yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Itu berarti, saudara, bahwa kehadiran Yesus di atas muka bumi untuk menebus bukan saja dosa manusia, tetapi sebenarnya dia menebus apapun yang menjadi bagian daripada keluarga dia, adapun keluarga kerajaan ini selalu diberkati. Berkat Allah menjadi aktif kembali apabila tadi ada persyaratannya, dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apabila kita intim dengan Yesus, taat dan hidup dalam kebenaran Allah, maka saya yakin percaya bahwa di dalam kehidupan saudara bahkan akan ada berkat-berkat yang aktif, berkat-berkat yang mengalir itu. Nah, bicara tentang berkat, saudara, ini banyak sekali faham-faham di dunia ini yang kadang-kala kita percayai, kita ambil, kita masukkan, kita renungkan tanpa kita sadari. Berapa banyak di antara kita yang menginginkan bahwa kehidupan kita ini sukses, kehidupan kita ini berarti. Ya, manusia berusaha untuk sukses dengan kerja keras. Manusia juga merasa bahwa hidupnya itu benar-benar berarti setelah apapun yang diimpikan itu mereka bisa capai, mereka bisa raih. Baru itu namanya kehidupan. Saya rasa ironi sekali jika kita membandingkan kehidupan rohani ini dengan kehidupan jasmani kita. Saudara, jelas sekali bukan sukses dan berguna. Itu yang baru dikatakan hidup Anda berarti. Tetapi saudara, untuk keluarga kerajaan Allah, hidup sukses di dalam Tuhan, hidup berarti di dalam Tuhan itu, yaitu cuma satu tandanya, yaitu berbuah banyak. Berbuah banyak, itu perintah Yesus kepada kita semuanya. Tidak mungkin Yesus berikan satu perintah kalau sebelum dia persiapkan kita untuk bisa menghasilkan buah. Dan untuk berbuah banyak itu kita harus mengalami, dengarkan baik-baik, brokenness, diremukkan. Tidak ada jalan lain kecuali kita mau diremukkan dari keakuan kita, dihancurkan oleh tangan Allah sendiri. Ada satu lagu yang memiliki lirik begini, saudara, gracefully broken. Wow, saudara, benar-benar saudara diremukkan, tetapi tetap ada di dalam tangan Tuhan. Misalnya begini, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Saudara pasti tahu ini, genduk kecil ataupun gadis kecil yang tidak punya nama. Kita beri nama saja, Jendo. Yang berperan dalam kesembuhan daripada Jenderal Naaman. Saudara tahu kisahnya itu di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, di mana gadis kecil ini diambil dari keluarganya, dijadikan budak, dan akhirnya dia harus ada di istana Jenderal Naaman ini. Dan suatu hari dia mendengarkan bahwa bosnya ini, bos yang berlainan bangsa, bos yang boleh dikatakan terdengar cerita bahwa sangat kejam sekali, menderita penyakit kusta. Seharusnya dia bersyukur, istilah bahasa Surabayanya syukur, kita sukacita karena musuh kita menderita. Tetapi dengar baik-baik, apa artinya berbuah? Si gadis kecil ini berbisik kepada nyonya daripada sang jenderal, katakan, andai kata tuanku mau ketemu dengan nabi yang aku tunjukkan kepadamu, maka dia akan sembuh.
Saudara, kalau boleh saya katakan, saudara, si gadis kecil, genduk kecil ini, jendo ini, ada di satu pekerjaan ataupun satu status yang sangat menyedihkan sekali sebagai budak. Dia ada juga ya bersama dengan orang-orang yang bukan keluarganya, orang-orang asing, wrong people, juga dengan with the wrong present. Ya, masa hari ini, masa kininya itu benar-benar bisa dikatakan tidak ada harapan sama sekali, apalagi masa depan. Benar-benar zero. Kadang-kadang kalau seumpama jendo ini adalah seorang Kristen, pastilah doanya begini, saudara. Where is God in all of this? Di mana Tuhan dengan semua yang aku alami? Tetapi dengar baik-baik, si gadis kecil jendo ini berbuah banyak. Pada waktu dia melayani dengan setia, dia tidak bersusah hati ataupun kepingin melihat bahwa Tuhan bertindak menghabiskan semua musuh yang mengambil dia dari keluarganya, melainkan dia tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Saya mau berikan secara cepat saja 5 framework, ya, 5 framework for fruitfulness. Yang pertama adalah karakter ilahi. Saudara harus benar-benar mengerti bagaimana caranya dipakai oleh Tuhan dan bagaimana caranya kita ini bisa berbuah. Yang pertama adalah kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita harus mengerjakan karakter rohani itu. Orang lain akan selalu melihat kepada kita. Ya, kalau Roh Kudus sudah memberikan 9 buahnya yang ada di dalam kehidupan kita, jelas sekali sebagai orang percaya, sebagai kingdom dweller, kita harus display semua ya sukacita, kebaikan, keramahan, kelemah lembutan, dan sudah sebutkan di Galatia 5. Semuanya harus ada di dalam kehidupan Anda. Godly character. Yang kedua adalah kita harus melakukan pekerjaan keseharian. Mungkin ada di beberapa daripada saudara yang mulai kepingin pindah kerjaan di masa pandemi ini. Saya mau katakan kepada saudara, untuk memperoleh pekerjaan saja, ya saudara ada di dalam pekerjaan yang lama ini, itu sudah berkat besar, saudara. Nah, bagaimana caranya kita ini untuk melakukan pekerjaan keseharian? Anggap saja, ya, walaupun Anda digaji, walaupun Anda dibayar per jamnya, ya, walaupun Anda tidak digaji, tidak menerima apa-apa, volunteer, saudara anggap semua yang saudara lakukan keseharian itu adalah ministry, termasuk para papa, para ayah, para ibu. Saudara melayani keluarga saudara itu ministry. Kemudian yang ketiga adalah mengejawantahkan kasih dan kebaikan. Kalau kita mau dilihat kita berbuah banyak, kita harus benar-benar bisa memanifestasikan kasih dan kebajikan yang sudah terlalu banyak kita terima ya daripada Tuhan ini. Kita harus tahu persis posisi kita di mana. Yang keempat adalah mencetak kultur di mana saja Anda berada. Anda sebagai seorang influencer, ya, influence bukan saja merubah seseorang menjadi lebih baik, tetapi merubah kultur daripada tempat di mana Anda kerja, tempat di mana Anda berkumpul, komunitas di mana Anda berada. Itu harus terpengaruhi oleh karena keberadaan Anda. Barulah kita tahu bahwa kehidupan kita itu ya benar-benar berbuah banyak. Yang kelima adalah kita harus menjadi pemberita kabar Injil, yaitu the messenger of the gospel. Selalu berdoa kepada Tuhan untuk diberi kesempatan untuk memberitakan ya tentang Yesus kepada ya 1-2 orang yang Tuhan bawa lebih dekat lagi kepada saudara. Saudara, kalau kita praktekkan 5 hal ini, saudara, yaitu kita harus fruit, ya, spiritual fruit display, kemudian kita menganggap bahwa semua pekerjaan kita dalam ministry kita kepada Tuhan yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, ya, maka saya yakin percaya, maka kasih Tuhan akan dimanifestasikan di dalam kehidupan saudara semuanya. Kemudian
ya, kita akan mempengaruhi kultur baik di komunitas maupun di keluarga maupun di mana saja saudara berada. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan sebagai mouthpiece, sebagai pemberita kabar baik itu. Maka Mazmur 1 ayat yang ketiga itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan Anda. Berkata demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bukanlah kedengarannya ini sangat berbuah banyak, sangat berproduksi unggul, saudara. Yohanes 15 ayat 4, ini adalah rahasianya. Bagaimana kita, kalau kita lihat Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga dikatakan ditanam di tepi aliran air. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saya yakin percaya bahwa itulah yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan rubah tanah yang sudah terkutuk itu akan menghasilkan buah oleh karena Yesus tinggal di dalam saudara dan Anda tinggal di dalam Yesus. Kemudian ayat yang kedua yaitu di Kejadian 1 ayat yang ke-28 di mana Tuhan berkata, ya, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Be fruitful and multiply. Nah, kehidupan ilahi terbentuk oleh karena ketaatan ilahi yang memimpin dalam kehidupan yang bertujuan seperti yang Tuhan rencanakan. Maka di sanalah saudara akan berbuah setiap saat. Kalau saudara itu mau benar-benar menjadi manusia rohani, saudara harus taat akan perintah Tuhan, taat akan suara Tuhan, taat akan kehendak Tuhan. Maka saya yakin saudara akan mengetahui tujuan, ya, kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, Kejadian 1 ayat 28 itu merupakan satu mandat yang diberikan kepada setiap parent, setiap orang tua untuk memenuhi bumi dengan keluarga kerajaan. Beranak cuculah, bertambahlah banyak. Be fruitful and multiply. Amsal 24 ayat 3 dan 4, ini merupakan ayat kesayangan saya. Berkata demikian, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara berkata bicara tentang wisdom, understanding, and knowledge. Setiap orang tua, sebagaimana saya juga orang tua, saya memiliki tiga anak yang dikaruniakan oleh Tuhan. Saya praktekkan itu, wisdom, understanding, and knowledge. Saya sadari penting sekali. Nah, bicara tentang dunia parenting, ya, saya cepat saja, ya, karena waktu. Dunia parenting itu, saudara, bukanlah masalah, ya, masalah mudah ataupun sukar. Sering sekali saudara merasa bahwa, aduh sulitnya, sukar sekali untuk didik si A ini, anakku ini, ya. Tetapi sebenarnya lebih kepada sadar atau tidak sadar. Parenting yang hebat bukan dilihat daripada kelakuan anaknya. Baik anak itu baik, ataupun nurut, ataupun taat. Melainkan pada kelakuan orang tuanya. Saya kalau lihat anak yang luar biasa ini, saya lihat orang tuanya. Kalau orang tuanya pas dengan anaknya, saya tahu persis. Ini parenting hebat. Parenting bukanlah perihal menjadikan anak sesuai dengan impian Anda. Ini camkan baik-baik. Banyak para orang tua itu jatuh dalam dosa, membuat anaknya itu berdarah-darah. Ya, kepahitan dengan orang tua karena mereka mau mencetak anak itu sesuai dengan impian mereka sebagai orang tua. Tetapi melainkan kita harus bertumbuh, sekali lagi bertumbuh bersama dengan mereka. Kita assuring, kita bimbing mereka buat mengambil tanggung jawab dan juga melengkapi mereka dengan nasihat-nasihat akan takut akan Tuhan. Jelas saudara? Jangan lupa berdoa siang dan malam. Saya sering mengatakan kepada istri saya, katakan, sekali kita jadi orang tua,
kita tidak akan pernah berhenti menjadi orang tua. Baik anak itu sudah punya anak lagi, kalau kita masih diberi umur yang sangat panjang sekali, maka saya yakin percaya tugas kita adalah untuk berdoa dan tetap memberikan nasihat kepada mereka. Ini penting sekali. Sebab setiap anak itu memiliki matematika tentang kasih. Matematika daripada kasih seorang anak itu bukanlah uang yang banyak, bukanlah hadiah yang mewah-mewah, bukanlah pakaian yang brand name, sepatu yang berapa puluh pasang itu, melainkan hadirat daripada orang tua itu yang selalu membimbing mereka, bermain dengan mereka, mengasihi mereka, memeluk mereka. That's the math of love. It's time, saudara. Nah, kultur saat ini, kultur dunia ini menempatkan setiap orang tua buat gagal. Sebab kultur kita di sekeliling kita itu selalu ada budaya membandingkan. Ya. Dan ini selalu memberikan konotasi negatif kepada kita sendiri. Ada satu mantra legendaris yang mengatakan demikian, you are what you do. Nah, kita orang tua, kita biasanya khawatir akan hasil akhir. Bagaimana kalau begini? Jika kita tidak mengontrolnya sekarang, ya, pantesan kita taruh anak-anak kita di sekolah yang paling hebat, kita bayar habis-habisan untuk mereka, ya, kita berharap mereka akan berhasil, mereka akan bangga dengan dirinya mereka sendiri. Padahal kitalah yang sebenarnya, ya, mengambil kebanggaan itu kalau anak kita lulus, ya, mungkin lebih daripada lulus itu. Kadang-kadang kita harus kita estimasi berkelebihan pada edukasi, memaksa anak-anak buat menggapai masa depan sesuai dengan gambaran kita. Saudara, hati-hati, karena itu adalah budaya yang saudara sedang ada di dalamnya, dan ini sering membuat kita ini berbenturan dengan si anak ini. Nah, benturan yang sangat jelas adalah benturan time zone, saudara. Ya, benturan time zone. Maksudnya apa? Obsesi membuat sang anak berhasil di masa depan itu sangat membuat generation gap lebih curam lagi. Ya, istilah anak, dadiku ndak nyambung, ya, my mom, ya, is not connect with me. Nah, orang tua berfokus kepada masa lalu dan masa depan. Masa lalu dan masa depan. Biasanya kalau dari background yang susah, saudara, ya, kita akan selalu katakan hari ini sukses, ya, masa lalunya susah. Kita selalu memaksa anak kita untuk selalu bekerja keras, ya, studi habis-habisan untuk menggapai masa depan yang jauh lebih menantang daripada keberadaan orang tua ini. Tetapi saudara, untuk fokus kepada masa lalu dan masa depan itu benar-benar menelantarkan fokus daripada sang anak itu sendiri. Sedangkan anak berfokus kepada hari ini. Bukan berarti kita membiarkan anak ini mau pergi kemana saja. Kita sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mengarahkan anak kita. Tetapi kita tidak bisa mencetak anak itu sesuai dengan mimpi kita. Dengarkan baik-baik, saudara. Ya, karena ini penting sekali. Nah, si anak akan berkembang dengan sehat apabila tidak dibebani dengan agenda orang tua. Intelijennya akan bertumbuh berkali-kali lipat. Bahkan keinginan hatinya, ya, maupun interest mereka itu mulai terpupuk. Hidup di kacamata anak itu adalah beautiful dan adventures. Life is beautiful. Jangan kita merusak gambaran itu, saudara. Dengan pengalaman pahit saudara, seolah-olah saudara menakut-nakuti si anak. Life is so scary, you have to be prepared. Saudara, saya yakin percaya ada 4 jenis. Saya cepat saja. Yang pertama adalah orang tua yang sadar. Nah, orang tua yang sadar ini adalah orang tua yang tidak membentuk minimi. Saya tidak menginginkan, saya tidak mencetak anak-anak saya untuk menjadi hamba Tuhan, meneruskan profesi saya. Saya biarkan mereka untuk mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga mereka tahu persis panggilan kehidupan mereka satu persatu. Memang anak-anak saya belum, ya, istilahnya yang menikah cuma 1, saudara. 2, my 2 sons sedang menantikan giliran mereka. Dan saat sekarang ini masih, ya, terutama yang paling bungsu ini masih melihat arah kemana panggilan Tuhan. Dengar baik-baik,
Kita harus sadar sebelum mereka menyandang nama keluarga Anda, mereka itu adalah milik daripada Sang Pencipta. Ya. Yeremia 1 ayat 5 itu. Nah, anak mengetahui cetak biru ataupun blueprint yang ada di dalam diri mereka, bahkan mereka sebenarnya sadar siapa diri mereka di dalam roh dan apa yang diinginkan, ya, apa yang diinginkan untuk menjadi di atas muka bumi. Orang tua harus menjadi instrument of seeing, membantu mereka untuk melihat siapa diri mereka. Ya, kebutuhan anak 3 hal. Pertanyaannya begini, apakah aku ini dikasihi oleh orang tuaku? Ini yang ada di dalam hati anak. Apakah aku ini berarti? Dan apakah aku ini terlihat? Banyak orang tua sekarang yang terikat dengan handphonenya, lebih memperhatikan handphonenya, ya seolah-olah menjadi orang yang terpenting di atas muka bumi, tidak bisa menunda untuk membalas WhatsApp. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, ya, orang tua yang kurang sadar, ya, sibuk menuangkan, ya, agenda pribadinya kepada anak. Bagaimana supaya dilihat orang? Pencapaian, satu langkah maju di depan orang lain, semua memenuhi agenda, ya, orang dewasa. Tetapi tidaklah ada di dalam agenda si anak itu sendiri. Orang tua membebankan, memberi beban yang tidak masuk akal kepada anak mereka, sehingga tanpa sadar mematikan kreativitas dan tujuan mereka diciptakan. Bahkan tanggapan daripada si anak kalau saudara memaksa kehendak saudara adalah mereka merasa tidak dikasih. Mereka tidak memiliki suara untuk mengatakan no kepada saudara. Mereka merasa tidak didengar, kurang penting, hanya diperalat untuk menjadi objek kebanggaan orang tua. Inilah kunci utama daripada disfungsi hubungan orang tua dengan anak. Yang ketiga adalah tipe dari orang tua biologis. Apakah yang membuat seseorang pantas dipanggil ayah ataupun ibu? Apakah cuma sekedar hubungan biologis karena, ya, nama keluarga itu? Ataukah karena kasih? Hubungan biologis membuat anak kita memang benar-benar menyandang nama keluarga. Tetapi apa yang ada di dalam hati itulah yang membuat kita menjadi ayah dan ibu bagi mereka. Orang tua terbaik adalah mereka yang memimpin anak-anak dengan role model, bukan cuma dikarenakan hubungan biologis. Kita banyak bicara tentang legacy, ya. Legacy akan terpelihara secara lama kita pergi, karena kebanggaan sang anak menjaga nama baik keluarga dikarenakan hubungan daripada ataupun kualitas hubungan saudara itu terjamin. Yang keempat adalah orang tua rohani, spiritual parents. Ya, transformasi. Kita sebagai orang tua harus mengalami transformasi terlebih dahulu, baru kita bisa, ya, mewariskan, ya, harta yang terpendam itu kepada anak kecil ini. Suatu peristiwa yang harus dialami oleh semua orang. Ya, jika menginginkan parenting kita berhasil, berbuah-buah banyak. Banyak luka dan salah pengertian pada waktu kita dibesarkan oleh orang tua kita sendiri. Saya bicara parents ini. Nah, ini harus dibereskan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam parenting pada anak kita. Dan yang kedua adalah begini, saudara harus berani beriman terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Justru inilah yang membuat orang tua itu sadar akan tujuan ilahi dari setiap anak yang dititipkan kepada mereka. Mungkin saja anak-anak Anda berontak dan tidak mendengarkan perkataan Anda. Tetapi kalau mereka melihat, ya, tingkah laku saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan mencontoh tingkah laku saudara. Satu pembelajaran penting, saudara, dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara, kita mendidik dengan nasihat Tuhan, dengan memberikan role model. Ya, kita mengatakan, kita orang percaya, kelakuan kita harus menjadi seperti orang percaya. Maka semua itu direkam oleh si anak. Saudara tahu, mungkin lama, tapi ini tetap berbuah, saudara. Berbuah lebat sehingga menjadikan sang anak dikatakan tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Orang tua harus berdiri, harus hidup dalam prinsip kebenaran, berbuah kebenaran. Bukan karena tekanan, ya, saudara mendidik anak itu bukan karena tekanan dari siapapun juga. Tetapi saudara mendidik anak karena saudara memiliki tugas, yaitu
Be fruitful and multiply. Kita harus membangun manusia yang dipercayakan Tuhan dan saya, ya, untuk kita menjadi parenting yang berhasil, parent yang berhasil ini. Nah, apakah ada yang kata terlambat dalam parenting ini? Kita sering sekali membandingkan anak kita sekarang dengan anak-anak keluarga lainnya. Kemudian kita bisa bangga atau kita bisa susah karena melihat keadaan anak-anak kita hari ini. Saya mau katakan kepada saudara, this is good news. Kata terlambat itu tidak ada. Kata selesai juga tidak ada. Yang ada adalah tugas setiap daripada orang tua adalah untuk mendoakan anak-anak mereka supaya kehidupan mereka bisa menemukan panggilan surgawi, divine destiny. Mereka butuh, setiap anak itu butuh orang tua yang accept mereka dan juga berdoa bagi mereka. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, parenting sebenarnya adalah pekerjaan kasih karunia itu sendiri. Ya, hasil daripada buah-buah roh yang sudah mature, yang sudah matang dalam diri saudara. Parenting is the mission of grace. Tidak perlu kita berharap nantinya anak Anda akan mengganti semua biaya yang Anda korbankan saat ini. Anak Anda bukan suatu investasi unggul ataupun investasi jeblok, saudara. Tetapi saudara, jika sang anak kelak hari memberi dan sharing berkat finance kepada orang tua, berkat juga menjaga orang tua, itu merupakan tindakan konkret, itu merupakan hasil dari buah-buah mereka di dalam menghormati orang tua yang ada di dalam firman Tuhan. Dan pastinya Anda akan melihat surga terbuka lebar bagi berkat anak-anak Anda. Semakin anak-anak Anda menghormati Anda, ya, saya yakin percaya Tuhan lebih berkenan lagi di hadapan kehidupan anak-anak saudara. Sebagai penutup, glorious fruit. Matius 12 ayat 33 mengatakan demikian, jika pohon itu baik, buahnya juga akan baik. Atau jika pohon itu tidak baik, buahnya juga tidak akan baik. Sebab pohon dikenal dari buahnya. Kristus sudah mengangkat kutuk dari tanah di mana kita ditanam dan berada. Saya yakin percaya bahwa pohon kehidupan saudara itu benar-benar baik. Kita lihat Wahyu 22 ayat 2 mengatakan demikian. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Bukan cuma satu, pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Kalau di Taman Eden cuma satu. Ini dikatakan pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Inilah mimpi daripada Tuhan ketika menyelamatkan saudara dan saya. Dia ingin menjadikan kita semua menjadi pohon-pohon ya kehidupan. Bahkan bukan buahnya saja, daunnya saja sudah menyembuhkan. Ini tugas saudara dan saya untuk menjadikan berhasil rencana Tuhan, kehendak Tuhan di atas muka bumi. Dan saya yakin percaya, kalau saudara intim dengan Tuhan, maka saya tahu bahwa Roh Kudus akan memberikan apapun yang Anda mimpikan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saudara pribadi, dalam kehidupan saudara berkeluarga. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa sebentar. Bapa, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya. Mereka berjanji dalam hati Tuhan. Mereka akan berbuah-buah lebat Tuhan. Dan setengah tahun ini Tuhan kami, hampir tahun 2021 ini Tuhan sudah berakhir. Dan hamba yakin percaya, tahun baru secara kalender daripada bangsa Yahudi itu kita sudah masuki. Ya, the year of the voice of the Son of God. Saya yakin percaya tahun 5782 ini akan menjadi satu tahun yang luar biasa sekali. Pandemi tidak bisa menggerus apa-apa. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. The Lord bless you. Have a great Sunday. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan dan Tuhan Yesus berkata, lakukan ini untuk mengingat akan Dia. Termasuk, saudara, bagaimana ketika kita merasa dan berpikir ada ketidakmampuan dalam diri kita. Karena itu biarlah kiranya lewat
Perjamuan kudus yang kita akan lakukan ini boleh meneguhkan kita dan mengingatkan kita kembali bahwa kemampuan yang daripada Dia dikaruniakan dan dianugerahkan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, ini roti dan anggur biasa, tapi sekali lagi lewat apa yang Tuhan kami akan lakukan sebentar. Makan roti ini, minum anggur ini, dengan iman kami percaya. Maka janji-janjimu yang kami yakin boleh menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan semua perintah-Mu. Itu terjadi ya dan amin. Angkat roti ini bersama-sama dengan saya. Demikianlah pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Saudara persiapkan anggur cawan, saudara angkat bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan kami percaya Tuhan, lewat apa yang Kau lakukan di atas kayu salib, kekuatan-Mu ada pada kami. Karena kami tidak hidup di bawah kutuk, kami hidup di bawah berkat-Mu sendiri. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur Bapa, oleh apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh putra-Mu. Itu boleh memberikan kepada kami satu kehidupan yang berbeda. Berikan lebih lagi understanding, pengertian, hikmat kepada kami untuk boleh membawanya masuk dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ucap syukur. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik dari Sang Raja boleh turun dan menyertai saudara dan membuat engkau berhasil di dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan dan lakukan. Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, dalam seluruh aspek kehidupanmu. Hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali, dalam nama Yesus semua percaya diberkati. Katakan sama-sama dengan saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati oleh ibadah yang berjalan hari ini. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, informasi komsel dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Senior Pastor Every Nation Church Surabaya, Pastor Benny Kusno. Mari kita share link ibadah ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. See you next week. Happy Sunday and God bless you.